Oke, kita mulai aja saudari. Ini temanya adalah roh ataupun spirit ya, bahasa Inggrisnya ya spirit, roh, tetapi yang dimaksud di sini adalah kebenaran tentang roh. Nanti kita akan juga belajar tentang kebenaran tentang jiwa, saudari ya. Nah, kenapa? Karena ini bagian penting yang kalau kita nggak mengerti, nanti kita akan bingung ketika baca firman dan mengaplikasikan firman, saudari. Saya akan mulai dengan kejadian, yaitu di mana di dalam Lukas 8, juga ada di Matius juga ya, bagaimana Yesus itu melepaskan seorang laki-laki yang dia dirasuki setan-setan. Ini Anda baca sendiri ya, bagaimana seorang yang laki-laki sudah lama dirasuki oleh setan-setan, sehingga nggak tinggal di rumah, tapi tinggalnya di kuburan. Dan ketika dia ngelihat Yesus, dia bertersungkur, Anda lihat di sini, kemudian, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya dia dirantai, dibelenggu, tetapi memutuskan segala pengikat, ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, ini kalau lihat Anda gambarannya. Nah, mungkin Anda juga sudah terbiasa, ataupun kita di Indonesia ini sudah terbiasa dengan klinik ataupun hal-hal yang seperti kayak begini, saudari ya. Orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang dikuasai demon possess gitu. Jadi buat kita ini sudah hal yang menjadi lumrah, umum gitu ya. Nah, tapi dari sini kita akan melihat ada beberapa kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajarin, bahwa roh dapat menduduki ya, ataupun menggerakkan materi ataupun tubuh ataupun benda. Kayak yang pria ini ya, dia didudukin ya, tubuh dia didudukin ya, bisa juga materi digerakkannya juga. Nah, Anda pun juga sering tahu di sini tahu bagaimana misalkan ya, ini bukan hanya tentang demon possess, bukan hanya orang yang baik orang kesurupan, saudara ya, itu roh ya. Dia menduduki tubuh orang tersebut yang kesurupan itu, sehingga melakukan sesuatu yang bukan yang dia mau, tetapi yang roh mau gitu ya. Tetapi juga jauh daripada itu, kita juga tahu bahwa ya, orang yang kesurupan dikuasai roh jahat, tetapi juga roh bisa menggerakkan benda-benda, saudara. Kadang bukan orang aja ya. Misal contohnya gitu ya, roh bisa menggerakkan barang, meja bergerak, saudari ya. Jadi ini bukannya untuk nakut-nakutin nih. Mungkin Anda bilang, "Kok Pak Bagus, kok ini ngapain sih ngomong ini nakut-nakutin?" Ini bukan untuk nakutin. Ketika Anda nanti tahu kebenaran ini, Anda akan pasti nggak akan takut lagi dengan setiap spiritual yang datang dari si jahat itu ya. Nah, kemudian juga bukan sebatas sampai situ aja, suara pun dapat dibuat, saudari. Kenapa? Karena intinya suara itu adalah hembusan angin yang melalui suatu medium. Ya, kalau mediumnya adalah selaput suara, dia akan keluar suara, gitu ya. Maka kadang-kadang ketika orang kesurupan keluar suara yang macam-macam, gitu. Ya. Terus kemudian juga kalau ketika Anda punya meja sembahyang, didoain terus, dia bisa masuk dan bisa menggerakkan macam-macam, gitu ya. Jadi artinya ada kuasanya, bukan hanya meja yang bergerak, enggak, bukan aja itu, tetapi banyak macam. Misalkan ada orang yang bisa dia menggerakkan, Anda tahu ya, kalau saya bukan, dia bisa menggerakkan, misalkan kalau orang nanya pakai apa sih, pakai benda yang dilempar kayak gitu ya, terkeluarnya terbalik ataupun selamat, itu bisa digerakkan oleh si jahat gitu ya. Dan wangi juga, saudari. Makanya Anda jangan heran kok kalau ada kita ngelewatin suatu tempat, bulu kuduk kita pada merinding terus ada wangi gitu ya. Nah, karena saya juga sering menemukan ketika ada orang-orang yang dikuasai, kemudian ada keluar bau-bau gitu, wangi sesuatu. Kenapa? Karena wangi-wangian pun adalah itu hasil daripada sesuatu yang materi gitu ya. Dari suatu materi, lalu itu yang bisa dicium jadinya. Dan itu dari roh gitu, saudara ya. Jadi ini yang terjadi, ini udah umum. Anda juga, kita yang sering juga, kalau yang tahu tentang pelepasan-pelepasan, kita juga udah ngelihat banyak sekali, saudari ya. Tetapi kita bukan mau bahas itu, tetapi kita mau bahas tentang kebenaran-kebenaran ini, supaya kebenaran ini memerdekakan kita. Jadi, pertama itu hal itu tadi, bahwa roh dapat menduduki, menggerakkan materi, bukan hanya tubuh, saudara. Materi, ya angin, ya, lalu apalagi, ya banyak lagi gitu ya. Benda-benda juga. Kemudian, ya yang kedua,
roh itu levelnya karena dia bisa menduduki, menggerakkan materi, maka level dia lebih tinggi dari materi, dari benda ataupun daging, tubuh gitu ya. Jadi level dia lebih tinggi. Jadi intinya begini, yang tinggi akan menguasai yang lebih rendah, gitu. Contohnya ada misalkan begini, Anda lihat ya, 2 Korintus 4 ayat 18 katakan begini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, maksudnya roh. Karena yang kelihatan sementara, materi, benda, daging sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Jadi artinya apa maksudnya, saudari? Maksudnya levelnya, ya nilai levelnya gitu ya, lebih tinggi yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu maksudnya roh, gitu ya. Kemudian juga firman Tuhan dalam Yohanes 6 katakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Materi, daging itu artinya bukan yang nggak berguna, nggak dibutuhkan. Anda di dunia butuh, artinya levelnya jauh lebih rendah. Gitu, kira-kira kayak begitu saudara-saudara ya. Terus jadi Anda tahu bahwa kalau roh yang menggerakkan benda, roh yang menentukan keadaan yang nggak kelihatan, maka sesungguhnya pertempuran yang ada itu ada dimensi roh. Roh mana yang lebih kuat itu yang menang. Ya, coba Anda ya mengertikan ini ya supaya kita jangan mau dibodohin. Jadi sesungguhnya pertempuran itu ada dimensi roh. Kenapa? Karena roh yang menentukan materi, daging, menggerakkan, menguasai, ya tubuh, materi, daging, benda, dia yang menguasai, gitu ya, yang menggerakkan, gitu, bukan menguasai, menggerakkan. Walaupun dia roh itu bukannya materi, gitu ya. Nah itu dia. Oleh sebab dan firman Tuhan kasih unjuk. Efesus 6 ayat 12, saya pakai bahasa Indonesia sehari. Sebab kita berjuang bukan melawan manusia, artinya darah dan daging kalau terjemahan dari biasa-biasa ya. Materi, daging Anda, tubuh, benda, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Artinya space itu ada bagiannya. Kalau dalam kebenaran ada langit tertentu yang menguasai langit yang kedua. Kalau langit pertama adalah sesuatu yang kita melihat dengan kasat mata. Materi, benda itu kelihatan di langit pertama, yaitu yang kasat mata. Langit kedua itu yang di roh tidak kelihatan. Gitu ya. Jadi itu dia. Terus kemudian Anda bisa lihat juga di dalam Matius 12, 43-45, Tuhan kasih contoh. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, lalu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ya, maksudnya rumah ini tubuh manusia. Gitu ya. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, kita melihat pada kebenaran roh. Kita nggak diskus yang lain dulu. Perhatikan di sini bahwa, nah, ini berarti apa? Roh hanya takut ketika ada rumah itu, artinya kehidupan kita, tubuh kita, ada yang tinggal. Ya, jadi di sini dia. Jadi pertempurannya antara roh. Kalau tubuh kita ada roh, maka dia itu nggak kosong. Dia akan bertempur dengan roh itu. Siapa yang lebih kuat, itu yang menguasai. Gitu. Itu prinsip, gitu ya. Jadi Anda tahu hal itu ya. Kemudian bahwa roh manusia di bawah roh malaikat. Ya, otoritasnya, saudari. Kuasanya. Roh manusia di bawah roh malaikat. Dan malaikat itu termasuk iblis, karena iblis adalah malaikat yang jatuh. Oleh sebab itu, roh manusia menang nggak lawan roh iblis? Nggak bisa menang. Karena iblis diciptakan otoritasnya lebih tinggi. Buktinya apa? Firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 6 sampai 7a. Ini terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau peduli kepadanya? Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Ini termasuk iblis, karena Lucifer adalah malaikat juga yang jatuh semua. Jadi, ya, secara ciptaan dalam roh manusia di bawah malaikat, sehingga tidak bisa menang. Tetapi puji Tuhan, ketika Anda dan saya terima Yesus, maka Tuhan mengutus Roh Kudus.
Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar daripada setiap roh yang ada di dunia ini. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan juga bilang, aku minta kepada Bapa yang akan memberikanmu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran ataupun Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus itu dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang diutus Tuhan yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi inilah kebenarannya. Roh Tuhan, roh manusia lebih rendah daripada ataupun otoritasnya, kuasanya, sehingga nggak bisa menang dengan iblis. Tetapi Tuhan memberikan roh Tuhan, Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada. Jadi di atas segalanya. Oke ya. Oleh sebab itu, maka banyak hal yang bisa kita lihat dari kebenaran ini. Satu, kita ngelihat ini sama yang dari tadi, bahwa pertempuran ada di dimensi roh. Yang kuat itu yang menang. Tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar di atas segala-galanya. Makanya Roma 8:31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, artinya roh Allah ada di dalam kita nih, itulah membuktikan bahwa Allah di pihak kita. Dia berikan, rohnya tinggal di dalam kita. Siapa yang akan melawan kita? Tadi Anda sudah tahu kan prinsipnya, bahwa sesungguhnya pertempuran kita ada di dimensi roh. Ya. Daging, materi, itu akan mengikuti apa yang terjadi di roh, yang diatur oleh roh. Ya, jadi itu dia di sini. Oleh sebab itu, saudara-saudari, benar iblis bisa melakukan yang tadi pertama kita ngelihat. Dia bisa bikin wangi, dia bisa bikin merinding, dia bikin lewat angin wangi-wangian datang, ya. Dia bisa bikin macam-macam, ya. Dia bisa ketika Anda ngelewatin kuburan tiba-tiba tercium wangi, tiba-tiba terdengar suara-suara. Sekarang Anda tahu apakah Anda akan lari atau Anda mau hadapin? Ketika tahu kebenaran bahwa roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita lebih besar. Dan pertempuran adalah roh, siapa yang lebih kuat itu yang menang. Ya. Nah, memang roh tidak bisa dirasakan dengan jiwa kita, panca indera. Enggak bisa. Roh nggak bisa diituin dengan panca indera. Ya. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, jangan takut ketika kita menghadapi iblis dengan segala manifestasinya, ketika Anda ketemu orang yang kesurupan, ketika Anda juga tengah malam melihat kejadian-kejadian yang aneh, jangan lari, hadapin, maju hadapi dan pegang kebenaran. Bahwa Roh Kudus ada di dalam kita tuh lebih besar dari roh jahat. Bukan kita, tetapi Roh Kudus itu yang akan mengalahkan perbuatan-perbuatan si iblis. Manifestasi-manifestasi yang datang dari si iblis. Yakobus katakan begini, saudara. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah. Kata tunduk ini artinya submit. Submit itu tunduk, artinya tunduk kepada kebenaran Allah. Ketika tunduk kepada Allah, maknanya adalah tunduk pada kebenaran Allah. Dan salah satu kebenaran Allah adalah Roh Kudus ada di dalam Anda. Maka lawanlah iblis, jangan lari. Dia bisa kasih unjuk macam-macam, manifestasi-manifestasi. Ya, Anda ketemu orang-orang yang kesurupan, Anda lewat tempat-tempat yang dibilang angker, Anda jalan sendiri dimanapun juga, di pohon yang angker, masa bodoh gitu ya, terus kemudian lihat penampakan, lihat bagaimana, karena iblis, ya roh adalah roh, dia bisa ya menggerakkan, karena roh levelnya lebih tinggi daripada materi. Dia bisa menggerakkan materi itu, udara, air, angin, saudara-saudari, ya. Bukan hanya tubuh, ya, itu, ya. Dia bisa gerakan itu. Jangan lari, lawan. Tapi Anda tunduk kepada kebenaran bahwa perasaan saya takut. Perasaan saya nggak merasakan adalah Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, roh itu ada, Roh Kudus ada, roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Lawan, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa? Yang tadi, roh yang lebih kuat itu yang menang, dia lari, saudari. Itu satu hal yang kita harus ngerti tentang itu, saudari.
Ya. Lalu kita lihat lagi kebenaran apa yang kita bisa dapat di sini. Ini tadi kan kita dapat 5 hal ini ya. 5 hal yang tadi kita sudah dapat dari firman-firman. Tapi ada lagi hal lain. Roma 8 ayat 11 saudari, kita akan melihat dari konklusi dari 3 kebenaran. Tadi ada 5, kita pakai 2. Sekarang 3 ini ya. Roh dapat menduduki menggerakkan materi. Roh ada di level lebih tinggi daripada benda daging, sehingga dia harus benda daging harus ngikutin apa yang ada roh. Roh Tuhan ada di dalam kita. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia, Roh Kudus, Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, Roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, materi itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya Roh Kudus berkuasa menghidupkan, menentukan keadaan tubuh kita, saudara. Roh Kudus berkuasa, punya otoritas, menghidupkan ataupun juga menentukan keadaan tubuh kita, karena akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Ini jelas, tubuh kita yang fana, tubuh yang Anda bisa pegang, tubuh yang bisa rusak, yang masih fana, saudara. Itu kebenaran yang harus kita pegang. Bukan kita rasakan, benar nggak ya? Kok nggak merasa? Enggak, saudari. Itu harus kita pegang. Jadi Anda tahu bahwa tubuh Anda bukan hanya ditentukan oleh dokter, obat-obatan, bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi oleh Roh Kudus. Ya, bukan selalu Roh Kudus, tetapi juga oleh Roh Kudus, saudari. Karena kan Anda bukan hanya ada Roh Kudus, Anda juga makan sesuatu. Ya makan nggak benar juga bisa merusak tubuh kita yang fana, itu masih dipengaruhi oleh hal yang fana juga. Makanan juga fana. Ya, ketika Anda minum racun, tubuh Anda yang fana pun akan keracunan gitu ya. Tetapi intinya yang lain, ada sisi lain kebenaran yang diberikan oleh firman Tuhan. Roh Kudus berkuasa menghidupkan, menentukan keadaan tubuh kita. Gitu ya. Nah, kebenaran lain lagi aja dikatakan begini dalam Yohanes 6 ayat 63b, tadi A, sekarang B. Perkataan-perkataan yang kukatakan, jadi firman Tuhan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah roh. Saudari, kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itulah yang membuat logos, firman Tuhan yang tertulis, menjadi rema, firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan, yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, sebab itulah Roh Kudus juga banyak sekali ya dibutuhkan sekali oleh kita orang percaya. Jadi firman Tuhan berkuasa dan menentukan materi karena dia roh. Bukan hanya tubuh kita, materi, tubuh, benda dan jiwa. Mana ayatnya? 1 Petrus, ya, ayat-ayatnya mana? Karena setiap firman itu adalah roh. Dan kalau roh, maka dia berkuasa menentukan materi, benda, atau jiwa. Dan karena itu juga adalah roh Allah, maka dia berkuasa lebih tinggi dari segalanya. Saudari. Oleh sebab itu, ketika dikatakan oleh bilurnya, kamu telah sembuh, maka maksudnya tubuh kamu, maka tubuh kamu, firman Tuhan, itu adalah roh, maka itu akan menentukan, berkuasa menentukan keadaan tubuh kita. Jadi, kenapa kita harus berdiri di hal ini? Karena prinsip roh itu adalah suatu hal yang nggak akan, itu kekal. Hukum roh itu kekal. Roh lebih berkuasa daripada materi, pada tubuh, daripada benda, daripada yang lain, saudari. Ya. Dan Anda harus tahu firman Tuhan itu adalah roh dan hidup, melakukan, mengerjakan. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi Allah damai sejahtera ini firman Tuhan yang adalah roh. Allah juga adalah roh. Damai sejahtera juga adalah roh, bukan perasaan. Jangan bikin damai sejahtera jadi perasaan gitu ya. Ini adalah dimensi roh.
Allah damai sejahtera. Nah, jadi satu, Allah yang membawa damai sejahtera. Allah adalah roh, yang dia bawa juga roh yang lebih baik, yang lebih tinggi nilainya adalah roh. Kalau dibawa Allah memberikan perasaan damai sejahtera, itu nilainya lebih rendah daripada ya intimidasi iblis dari roh, saudari. Tetapi Allah memberikan damai sejahtera yang adalah roh, sehingga lebih kuat, lebih berkuasa. Karena roh itu lebih tinggi nilainya. Allah damai sejahtera, Allahnya adalah roh, memberikan damai sejahteranya dalam roh. Anda mungkin nggak ngerasakan secara perasaan. Dan itu mampu menguduskan, ya menguduskan artinya memisahkan tubuh Anda sehingga terpelihara. Bukan hanya tubuh, roh dan jiwa. Jadi firman Tuhan berkuasa menentukan jiwa Anda juga. Jiwa yang depresi, jiwa yang tertekan, jiwa yang stres, ya, dengan tak bercacat. Jadi ketika Anda baca firman Tuhan sebagai perkataan Allah, perkataan yang membawa kedamaian, damai sejahtera. Damai sejahtera itu nggak bisa kita definisikan dengan kata-kata, tetapi damai sejahtera adalah segala sesuatu karya yang datang dari Yesus. Karena Yesus katakan begini, damai sejahteraku. Jadi damai sejahtera yang datang dari Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara, damai sejahtera bukan keadaan. Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang datang dari karya Tuhan Yesus. Terus kemudian saudara-saudari, juga dalam firman Tuhan Filipi 4, Allahku, ayat 19, akan memenuhi segala keperluanmu. Materi nih. Keperluan apa? Materi. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan yang berkuasa atas materi, katakan Allahku, bukan diri kita, akan memenuhi segala kebutuhan materimu. Oleh sebab itu ketika Allah ngomong kayak begini, saudara-saudari, Anda tahu nggak bahwa dia berkuasa menentukan materi, sehingga dia bisa perintahkan materi itu bisa, ya, jadi bisa flow ke Anda, gitu. Bukan arti kita nggak bekerja, bukan, gitu ya. Dia punya banyak, kayak seperti 5 roti 2 ikan. Ya. Ada sesuatu seperti juga janda di Sarfat, minyak tepung sedikit, segenggam tepung dan sedikit minyak doang mencukupi, gitu. Karena Allah sendiri, saudara. Hal-hal seperti kayak gitu. Jadi Anda ngelihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa menentukan juga sesuatu materi, bukan tubuh Anda saja. Bukan hanya benda ruang, tapi juga jiwa Anda dan materi. Artinya ya bukan hanya tubuh dan ataupun juga jiwa. Bisa juga ya hal-hal yang lain, saudara, karena Tuhan tahu hal itu. Jadi yang saya mau ajak dan lakukan untuk kita praktekkan, karena Anda sudah tahu kebenaran, yang simple aja sih. Anda sudah tahu, tetapi yuk kita sekarang praktekin. Jangan takut menghadapi iblis dengan segala manifestasinya. Ketika malam-malam Anda terbangun, mimpi serem, terus ada sesuatu ketika Anda jalan di tempat, juga gimana lah, saya nggak tahu bagaimana ya, jangan takut. Perasaan kita mungkin tercengkram, tetapi jangan biarkan keputusan kita berdasarkan ketakutan kita, tapi keputusan kita ada dengan berpegang pada kebenaran. Tunduklah kepada Allah, tunduklah pada kebenaran. Bahwa ada Roh Kudus di dalam Anda yang lebih besar dari semuanya. Ya, hadapin. Maka Roh Kudus itulah yang akan mengalahkan manifestasi perbuatan-perbuatan si iblis. Saudara. Jangan Anda takut ketika, wow, jangan-jangan ada kutuk. Kutuk adalah perbuatan si iblis. Anda harus mulai hadapin, pegang kebenaran, ada Roh Allah, sehingga dia yang menghancurkan kutuk-kutuk si iblis. Ada orang menyebarkan, misalkan ya Anda diguna-guna, jangan takut. Anda ketemu di rumah Anda, waduh orang taruh ini, ya benda-benda bentuknya buat guna-gunain kita, jangan takut. Ya, hadapin, walaupun kita mungkin hati kecil ada suara, aduh jangan-jangan ada ini, ada itu, nanti ada kuasa, ada hal-hal yang buruk nih terjadi, jangan takut. Hadapin, jangan digerakkan oleh perasaan, tapi oleh kebenaran. Hadapin itu. Oke, terus yang kedua,
Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Artinya dia pasti menghidupkan, menggerakkan, menentukan keadaan tubuh, materi, benda, bahkan jiwa. Sehingga terjadi sesuai apa yang dikatakan. Sebab itu jangan ragukan firman. Firman itu sangat dahsyat, berkuasa, dan firman itu adalah kekuatan Allah. Kalau Anda tahu itu, yuk kita mulai baca firman, renungkan firman, dan percaya firman itu pasti melakukan apa yang dikatakannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi karena firman itu roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dia adalah roh Allah sendiri. Ya, Yohanes katakan begitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Saudari, ya. Firman itu ketika Anda hanya baca Alkitab hanya tulisan-tulisan doang, Anda akan baca tulisan yang gak ada membawa dampak di dalam roh. Dalam jiwa iya mungkin. Enak ya, aduh, ya saya jadi tenang ya, saya jadi bisa kalem. Ya oke, dalam jiwa. Tetapi Anda harus mulai baca juga firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, roh. Sehingga apa? Ketika dia berkata, seorang raja ketika berkata, saudari, itu bukan hanya untuk ditulis perkataannya, tapi untuk dilakukan dengan cara apapun juga. Ya. Bacalah firman Tuhan dengan tanpa keraguan. Kalau Tuhan ngomong A, itu pasti A. Ya. Karena firman itu kekuatan Allah. Ya. Ini mungkin simpel, saudari, tetapi ini harus diingatkan pada diri kita, kebenaran-kebenaran ini, sehingga kita akhirnya kita ngerti tentang kebenaran tentang roh, sehingga itu akan memerdekakan kita dan memberikan kita kemenangan. Amin.